Ustadz, apakah kaum muslimin boleh pergi ke candi seperti Candi Borobudur dan pemenuh untuk? Kalau bukan untuk tujuan penelitian tidak boleh. Untuk wisata, kenapa antum wisata ke tempat ibadah orang lain? Ya, kalau untuk selfie itu beda lagi, lebih parah itu. Ya, kalau untuk selfie itu beda lagi, lebih parah itu. Ya, itu biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman kalau sudah cepat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak ngepir. Ya, jadi di lehernya itu ibarat kayak ada pirnya. Makanya cara ibadah itu meniru Yahudi, sehingga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir kenapa dikatakan Yahudi, karena mereka terbiasa kalau beribadah di tembok ratapan ini, gitu kan? Antum lihat aja kalau nggak percaya nanti sama saya tanggal 26 pergi ke sana. Antum lihat aja kalau nggak percaya nanti sama saya tanggal 26 pergi ke sana. Untuk mau ikut juga nggak apa-apa, ya, nggak bayar juga nggak apa-apa. Kecuali pulangnya kalau nggak saya tinggal. Kalau bicara ke tempat kesyirikan, kalau antum berangkat ke candi, apa yang antum lihat di sana? Apakah di sana antum akan mengingkari kemungkaran? Atau antum akan takjub dan heran dengan arca-arca yang ada di sana, dengan berhala-berhala yang ada di sana, yang seharusnya kita benci. Kenapa? Karena mereka menuhankan batu-batu. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat anak kepada setiap muslim, ya kalau engkau muslim. Maka nasihat anak kepada setiap muslim, Ya kalau engkau muslim. kalau engkau muslim. Kita tuh kata Nabi SAW, kalau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Nggak mampu dengan tangan, dengan lisanmu. Nggak mampu dengan lisanmu, dengan hatimu. Dengan hatimu. Dan mengingkari dengan hati, konsekuensinya adalah meninggalkan tempat kemungkaran itu. Kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa mengingkari, kita tidak bisa merubah di sana. Konsekuensinya engkau tinggalkan tempat tersebut. Konsekuensinya engkau tinggalkan tempat tersebut. Gimana sekarang kau berangkat ke candi-candi? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Amma ba'd, sahabatku dimanapun Anda berada. Mungkin sahabat merasa tidak ada yang aneh ya dari video yang saya tampilkan di awal tadi. Tapi di sini saya coba untuk memberikan satu pemahaman yang sama, memberikan satu formula untuk berpikir agar kita ini bisa satu arah dalam berpikir begitu. Satu yang saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan, yang perlu sahabat tahu adalah mengenai fatwa pergi ke Candi Borobudur. Biasanya ya sekedar melihat-lihat atau ya berwisata lah begitu. Di dalam video yang awal dari Ustadz Zainal Abidin, beliau dengan jelas sekali mengatakan yaitu adalah hal yang tidak diperkenankan dalam agama. Ngapain ke Borobudur? Itu kita berarti masuk ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh agama. Dalam artian ketika kita ke sana yaitu adalah perkara haram, melakukan perkara haram. Lalu di satu kesempatan yang lain pula, dia itu malah justru mengajak orang-orang untuk mengikuti perjalanannya ya ke satu tempat yang ada di Palestina, yaitu tembok ratapan, di mana di sana adalah
tempat orang-orang Yahudi melakukan ibadahnya, yakni ya meratap, menyelip-nyelipkan doa, berdoa di sana. Ya intinya adalah peribadahan mereka lah begitu. Sekarang apa bedanya kalau kita melihat antara Borobudur dengan tembok ratapan? Ya bedanya kalau Borobudur itu kan agama Hindu Buddha ya, Hindu atau Buddha gitu. Kemudian kalau yang ada di tembok ratapan itu adalah orang-orang Yahudi Nasrani. Nah, ya kalau kita memandang dari dalam sebagai orang Islam tentu sama-sama adalah non-Islam. Artinya ketika dia berfatwa Borobudur tidak boleh, ya seharusnya ketika dia berfatwa ke tembok ratapan itu kan juga tidak boleh. Harusnya kan seperti itu. Karena itu adalah sama-sama tempat peribadahan orang selain Islam. Sama-sama tempat untuk mensekutukan Allah. Satu. Yang kedua, ini lebih parah lagi dari Ustadz Syafiq Reza. Tidak hanya mengajak, tetapi malah dia sudah melakukan dan ngevlog di sana ya dengan ceramah. Ya hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Zainal Abidin dalam berfatwa. Dia mengharamkan untuk bukan ziarah ya, untuk datang ke Borobudur, kemudian malah dia sendiri pergi ke tembok ratapan, di mana di situ adalah tempatnya orang Yahudi untuk melakukan peribadahannya, berdoa, meratapi dan lain sebagainya, membaca Taurat dan lain-lain lah ya. Dia malah ngevlog di situ. Ini kan aneh. Ceramah gitu. Ya, kalian tentu penasaran ini apa yang menyebabkan kok mereka berdua itu kok Syafiq Reza itu dan Ustadz Zainal itu membedakan hukum yang ada di Indonesia, notabene-nya adalah sama-sama tempat mensekutukan Allah, dan juga yang ada di Palestina. Kok dibedakan? Ini kan aneh. Apa mungkin kalau kita mengambil dari Ustadz Zainal Abidin ya, kalau dengan dia itu boleh, kalau kita mengambil dari Ustadz Syafiq Reza, kalau ceramah di sana, oh berarti tidak apa-apa. Berarti kalau kita ceramah di Borobudur berarti tidak apa-apa. Oke, kalau begitu ya kita tunggu Ustadz Syafiq Reza ceramah di Borobudur. Kan gitu ya. Lagian gini sahabat, kalau kita melihat dari kemanfaatan dulu deh, belum ke hukum ya, dari kemanfaatan dulu. Lebih bermanfaat mana sih antara ke Borobudur sama ke tembok ratapan itu? Nah, secara sosial kita pandang tentu ini lebih bermanfaat ke Indonesia karena menumbuhkan ekonomi di internal kita sendiri, di negara kita sendiri. Di sana di Borobudur tentu pedagang-pedagangnya banyak ya, dari Indonesia sendiri, kemudian tentu orang Islamnya banyak pula. Ya kebetulan saya pernah lah satu kali saja ke sana. Ternyata di luarnya sebelah Borobudur itu juga ada masjid di sana dan banyak sekali orang-orang Islam yang berjualan di sekeliling sana. Itu diantaranya. Kemudian kita ke Borobudur itu kan ya masuk ya. Tiket Borobudur itu kan ya kalau dulu 50.000. Tentu uang ini yang kita salurkan ke sana untuk tiket. Kan pengelolaannya itu ya untuk kepentingan Borobudur, untuk perawatan dan lain sebagainya. Yang mana ketika omset dari Borobudur itu banyak, ya kelebihannya tetap kembalinya kemana? Ke rakyat kita sendiri. Ya kalau itu saya rasa tidak usah mendikte lah ya, sahabat sudah mengerti, saya yakin, saya berhusnudzon. Lalu kemudian mengenai hukum, sahabat. Bagaimana pandangan ulama mengenai hal semacam ini? Ketika ada tempat mensyirikkan Allah, ketika ada tempat peribadahan non-Islam, itu bagaimana para pendapat ulama? Saya tidak banyak-banyak mengutip. Yang disampaikan oleh Imam Ibnu Muflih itu sangat jelas sekali. Beliau menyampaikan dengan nada yang sederhana, walahu dukhuluhu fi bi'atin wa kanisiyatin wa nahwihima. Boleh bagi seorang Islam itu masuk ke dalam tempat peribadahan
non-Islam atau gereja dan semacamnya. Yang intinya di situ sama-sama tempat peribadahan non-Islam itu boleh. Ini ringan, sederhana. Artinya kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Muflih ini, beliau berhusnudzon kepada orang-orang Islam, di mana beliau tidak menggantungkan sama sekali tentang bagaimana orang berkeyakinan ketika masuk ke tempat peribadahan orang lain itu. Artinya kita membangun dari sisi husnudzon dulu lah. Kita yakini dulu orang-orang Islam di Indonesia ini semuanya sudah mengerti yang namanya peribadahan orang non-Islam itu ya tidak kita benarkan. Adapun kita masuk tentu kita tidak dalam rangka membenarkan mereka. Nah ini biasanya yang dipakai orang-orang kan begini. Yang ngapain kita ke sana? Berarti kita menyetujui lah. Ini kan berarti kita berseudon dulu kepada orang lain. Apa susahnya kita berhusnudon kepada sesama Islam? Orang masuk ke sana itu tidak dalam rangka menyetujui, apalagi mengikuti ibadah mereka yang mensyirikan Allah. Tidak. Kita berhusnudon saja kepada sesama kita, sama Islam, bahwa mereka ke sana itu tidak dalam rangka menyetujui, dan mereka tahu mana yang syirik, mana yang tidak. Mana yang patut disembah, mana yang tidak. Persoalannya di situ, sahabat. Maka ketika kita sudah membangun husnudzon ini, ya hukum kita kembalikan ke masing-masing individu. Dan yang perlu kita ingatkan adalah mana yang musyrik, mana yang tidak. Kan itu saja, sahabat. Persoalannya di situ. Jadi ringan dan sederhana. Tidak kemudian kita langsung belum sudah suudzon. Wah itu haram itu. Berarti Anda ke sana itu menyetujui ibadah mereka. Ya enggak gitu juga. Soalnya kan di situ. Dan saya meyakini orang-orang yang ke sana mereka tidak dalam rangka menyetujui, tetapi ya paling sekedar melihat. Dan saya yakin mereka yang ada yang ke Borobudur dan ke yang lainnya lah ya, itu ya tahu mana yang syirik, mana yang tidak. Dan karena saya juga punya pengalaman pribadi, ya saya melihat banyak teman-teman itu ya yang setelah misalkan ke Candi Borobudur, wah itu kok itu ya dibuat ibadah begini dan lain sebagainya. Akhirnya dia bersyukur dengan hidayah yang telah dia terima. Ya alhamdulillah, saya tidak seperti itu. Malah positif sahabat hasilnya. Nah, begitu sahabat. Jadi ini satu blunder yang luar biasa dilakukan oleh ustadz mereka itu ya. Maka saya sampaikan terakhir mengutip kalam dari Ta'limul Muta'alim, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi perbuatan itu lebih bermutu daripada cuma keluar-keluar. Begitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.